yang kepada Pak Simo selaku dosen dari mata kuliah Islam dan Sosial Humaniora. Dan tak lupa juga selamat siang kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Sekularisme dalam Islam. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Wan Putri Rahayu, Mufahri, Abdul Hazid, dan Indawati Basti. Langsung saja memasuki pada pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian sekularisme. Secara etimologi, sekularisme berasal dari bahasa Latin seculum yang berarti dua konotasi, yaitu waktu dan ruang, di mana waktu menunjukkan pengertian saat ini dan ruang menunjukkan dunia. Sedangkan secara terminologi, sekularisme diartikan sebagai sebuah konsep yang memisahkan antara negara atau politik dan agama atau state and religion. Negara dianggap lembaga yang mengurusi tatanan hidup yang bersifat duniawi dan tidak ada hubungannya dengan akhirat. Dan agama hanya mengatur hubungan manusia dengan hal-hal yang bersifat metafisis dan spiritual seperti hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekularisme berarti sebagai paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekularisme dapat dikatakan sebagai suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Penyebab munculnya sekularisme menurut Muhammad Al-Hadi. Yang pertama yaitu terjadinya sekularisme pada abad ke-17 dan ke-18 di mana terjadi perebutan kekuasaan antara negara dan gereja yang diselesaikan secara legal atau filosofis. Yang kedua, sekularisme abad ke-19 disebabkan oleh pembentukan kekuasaan, di mana sekularisme yang dilakukan semacam penghapusan paham dualisme dengan penghancuran agama sebagai awal untuk mencapai kekuasaan tersendiri bagi sosial, negara, atau suatu partai. Yang ketiga, penelitian terhadap alam dan kemajuan ilmu pengetahuan menjadikan kaum intelek sekuler keluar dari wasiat atau dogma gereja. Di Prancis pada tanggal 9 Desember 1905 memisahkan hukum yang memisahkan antara agama dan negara. Hal ini dapat dilihat dari Prancis tidak mengakui, membiayai, dan mensubsidi lembaga keagamaan apapun. Ini membuktikan bahwa Prancis menganut ideologi sekularisme yang tidak memihak agama manapun. Sekularisme di Prancis juga dapat dilihat dari adanya undang-undang yang mengatur bahwa sekolah-sekolah di Prancis tidak diperbolehkan adanya lambang-lambang agama untuk dipajang atau diperlihatkan. Selanjutnya, sekularisme dalam Islam. Dalam Islam, sekularisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan, karena agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi. Menurut Islam, agama harus mencampuri urusan duniawi agar tidak menyimpang dari ajaran Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dalam rukun iman yang ketiga dalam agama Islam, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Al-Quran menjadi kitab Allah yang paling istimewa di antara yang lainnya. Al-Quran juga menjadi pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dijelaskan dalam Al-Quran, agama berhubungan dengan duniawi. Firman Allah SWT, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang berarti kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2.
Munculnya paham sekularisme di benua Eropa karena pengalaman buruk daerah-daerah Eropa terhadap peran agama dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial keagamaan. Pemerintah tidak dapat mencampuri urusan agama, bahkan sebaliknya. Penerapan sekularisme pada negara-negara di Eropa menjadikan masyarakat berkembang bebas dari kungkungan dogma-dogma agama yang sangatlah mendominasi pada waktu itu. Dalam negara bertuhan seperti Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, seharusnya sekularisme tidak timbul. Jelas terlihat dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi keagamaan yang diakui dan dianut oleh masyarakat di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dituliskan pada pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Selain itu, dalam pasal 28 ayat 1 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa negara dan agama dapat saling mencampuri satu sama lain. Dalam Al-Quran juga dijelaskan untuk bebas memeluk agama. Lakum dinukum waliyadin, yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Indonesia menganut civil law yang berdasarkan hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dalam suatu wilayah, sedangkan hukum Islam adalah aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Hal ini dapat dilihat di Aceh, di mana agama dan negara dapat berjalan beriringan. Keistimewaan Aceh dinyatakan dalam ketetapan MPR nomor 4 MPFI tahun 1999 dan kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Substansi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menegaskan 4 keistimewaan yang dimiliki Aceh. Pertama, ialah keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kedua, menggunakan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum. Ketiga, memasukkan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa. Keempat, mengakui peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Baik, selanjutnya bentuk sekularisme diantaranya adalah tidak peduli dengan urusan agama, landasan hukumnya, hak asasi manusia, ideologi, dan sebagainya. Bahkan saat ini, sekularisme bertumbuh menjadi sebuah tren bagi anak muda dengan gaya hidup yang mengikuti budaya kebarat-baratan. Jauh dari nilai sosial budaya yang telah berlaku di Indonesia, sekularisme menggoda hidup manusia dalam aspek keagamaan dan keimanan. Hal ini ditunjukkan dengan masyarakat yang mengabaikan agama dan bertindak seolah-olah mereka tidak memiliki kepercayaan dan tidak percaya adanya Tuhan. Sekularisme juga menggoda manusia dalam hal materi, disuguhkan dan dijanjikan, membuat seseorang lupa bahwa sekularisme sedang mengancam. Biasanya, mereka melakukan korupsi, seakan lupa bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan banyak masyarakat. Selain sekularisme menggoda diri manusia dan mengundang manusia untuk bersikap melampaui batas yang telah ditentukan oleh ajaran agama, hal ini dapat dilihat dari tingkah laku masyarakat yang semakin jauh dari adab dan sopan santun yang diajarkan dalam kebudayaan dan agama, sehingga seolah-olah manusia beragama itu lupa apa saja yang telah diajarkan agama dan menyesuaikan diri dengan ciri-ciri dari sekularisme. Menurut pandangan Islam, apabila sebuah urusan dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, maka urusan itu akan bertabrakan dengan nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lain. Di Indonesia, ideologi sekularisme dan ideologi Pancasila sangat bertentangan, karena dalam bentuk Pancasila masih menghargai agama yang ada dalam negara.
Pancasila merupakan satu-satunya ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dengan adanya agama Islam, dapat dilihat banyak penerimaan Pancasila dengan adanya dukungan dari dua ormas Islam terbesar, yaitu NU dan Muhammadiyah sejak era 1980-an. Memasuki era reformasi, asas-asas organisasi termasuk partai politik boleh memilih selain Pancasila. Hal tersebut merupakan ekspresi pembahasan terhadap Orde Baru yang dianggap semena-mena. Namun, hal itu justru membunuh Pancasila sebagai ideologi bangsa satu-satunya di Indonesia. Akhir-akhir ini juga terdengar kelompok yang mereduksi agama untuk kepentingannya sendiri dan tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh dari aksi tersebut adalah membuat ijtima ulama untuk menentukan calon wakil presiden di saat hal yang semudah direncanakan tidak sesuai seperti yang diharapkan dan cenderung dinafikan oleh politisi yang disongkongnya kelompok tersebut akan kecewa. Agamaan minoritas yang ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas yang sebenarnya NU dan Muhammadiyah mendukung Pancasila. Keduanya ormas ini sebagai kelompok mayoritas yang sebenarnya NU dan Muhammadiyah mendukung Pancasila, kedua ormas ini tak pernah memaksakan kehendak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa musuh terbesar Pancasila itu agama, bukan kesukuan. Ideologi Pancasila merupakan sebuah anugerah terbesar yang diberikan kepada Indonesia, karena dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut juga sesuai dengan keenam agama yang ada di Indonesia. Berdasarkan sudut pandang Islam, banyak sekali kerugian yang ditimbulkan daripada keuntungan dari adanya sekularisme. Islam menghargai paham yang dianut orang, bangsa, dan negara, serta pemeluk agama lain. Namun, Islam mengajarkan orang agar tidak menyebabkan paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jika terdapat individu yang memang memilih paham sekularisme sesuai dengan pilihan hidupnya, maka itu tidak dipaksakan. Kita sebagai seorang muslim perlu berpikir rasional dan berbasis nilai-nilai religius untuk menangkal sekularisme. Namun, kita bisa memanfaatkan hal-hal baik dari sekularisme untuk mengembangkan karakter diri dan sikap iman kita, serta kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah dan juga membangun solidaritas dengan sesama manusia dan cinta alam serta lingkungan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin demikian saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa ditanyakan dan didiskusikan melalui grup WhatsApp. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.